Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian semua zodiak. Dimana saya mau lihat pesan semesta ya. Keberuntungan yang akan terjadi pada dirimu di hari esok. Oke, dan maaf agak sedikit berisik ya. Anak saya lagi bermain seperti biasa ya. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan baik dan maaf atas ketidaknyamanannya ya. Oke, keberuntungan yang mungkin terjadi ya di hari esok di mana kamu harus sudah bisa menyiapkan diri ataupun mungkin ada hal-hal yang mungkin semesta mau sampaikan kepadamu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja ya. Saya mau bagi di sini ada 6 file, kali silahkan kamu pilih satu 3 file ya untuk kamu ya. Jadi random, terserah kamu mau file yang mana. Saya ambil dulu. Pokoknya pilih 3 ya. Di sini ada 6 file. File pertama saya rapikan dulu. File pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Wow, di sini agak sedikit bengkok ya. Saya rapikan dulu. Oke, file pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Silahkan kamu pilih. Pilih 3 random sesuai intuisimu, sesuai kata hatimu ya. Kalau terlalu cepat bisa di-pause dulu. Setelah kalian pause, kamu bisa pilih. Setelah pilih baru bisa lanjut mendengarkan readingannya. Oke, saya langsung saja untuk menghemat waktu ya di file pertama ya. Oke, di file pertama ada Knight of Calicas ya. Oke, maaf ya anak saya ya. Dia ribut ya. Oke, saya mau ambil 3 kartu lagi, 2 kartu ya untuk tambahan di sini. Oke. Apa yang akan terjadi padamu? Keberuntungan yang akan terjadi padamu. Oke. Ada The Chariot dan ada Ten the Well, di mana di sini semesta ya akan memberikan sedikit kebijaksanaan ya. Kamu mungkin sekarang sudah bijaksana ya, tetapi bertambah sedikit lagi kebijaksanaan, di mana kebijaksanaan dalam tanda kutip berarti kamu akan diberikan kesabaran. Jadi kamu bijaksana dalam mengendalikan emosi kamu, mengontrol emosi kamu. Sehingga kamu tidak gegabah dalam mengambil keputusan, tidak gegabah dalam melangkah ya. Jadi kamu di sini lebih waspada, lebih berhati-hati, lebih melihat jeli ya potensi-potensi yang akan terjadi dan lebih bijaksana juga, sehingga buah dari kesabaranmu akan mendatangkan rezeki berupa keuangan. Jadi macam contoh kalau kamu mau usaha ya, kamu tahu ya tempatnya di mana, pasarannya apa, terus targetnya siapa ya. Jadi kamu tidak gegabah asal kerja aja ya, nggak gengsi juga. Yang mungkin kemarin-kemarin kamu gengsian, di sini kamu nggak akan gengsi lagi. Kamu lebih happy menyenangi pekerjaan yang kamu kerjakan dan akhirnya kamu bisa mendapatkan rezeki itu. Di mana ke depan hidupmu jauh lebih baik dalam soal keuangan dan tetap bisa mengontrol emosi ya. Jadi dalam tanda kutip keuangan ini bisa didapatkan kalau kamu bisa mengontrol emosimu dan pikiranmu. Jadi sudah ada rezeki yang disiapkan semesta. Sekarang kamu mau menerima rezeki itu tidak? Mau menerima berkat Tuhan tidak?
ya. Karena saya lihat di sini kamu gegabah, kadang-kadang gegabah. Mengapa? Macam contoh ada yang datang terus minta bantuan, ujung-ujungnya modal kamu yang mau dipakai modal, ujung-ujungnya kamu berikan ke tempat lain. Jadi nggak konsisten dengan kesepakatan awal atau jadwal kamu ya, karena tidak konsistenan kamu. Nah ini, ke depan kamu jadi lebih peka terhadap dirimu, pekerjaanmu, dan bisa berani berkata tidak, lebih tegas ya. Dan kalaupun mungkin ada suara-suara miring atas ketegasanmu, mungkin dibilang pelit lah, inilah, itulah, itu yang tadi saya bilang ya, kamu akan lebih sabar untuk tidak terlalu mau menggubris omongan orang, dan akhirnya hasilnya pun nampak. Memang harus tegas ya. Kalau kita tidak tegas pada diri kita sendiri, bagaimana kita mau disegani orang gitu ya, karena mereka memandang enteng kita, dalam tanda kutip murahan. Jadi kita juga jangan di posisi terlalu sombong, tapi jangan juga jangan terlalu murahan. Karena kalau terlalu sombong, kasihan juga diri kita ya, nggak ada sahabat. Tetapi kalau kita terlalu murahan juga, wah kasihan juga diri kita. Semua kembali ke diri kita. Kenapa? Karena terlalu murahan dipermainkan, dimanfaatkan. Nah ini, jadi semua kembali ke diri kita. Kalau kita tidak tegas, berlebihan dan kekurangan itu sangat tidak baik ya. Yang bagusnya di posisi tengah-tengah ya. Jadi kita bisa mengontrol emosi kita dan pikiran ya, sehingga bisa merebut ataupun bisa meraih impian kita, di mana kita mencintai pekerjaan itu dan pekerjaan itu bisa mendatangkan rezeki buat kita ya. Jadi kamu yang memilih file pertama, berkat rezeki ya, keberuntungan, keuangan ya. Ini entah dalam tanda kutip kamu bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan, ini contoh kalau kamu di bidang dagang atau bisnis lainnya, ataupun mungkin karena prestasi kamu ya, bisa sabar menjalankan semua aktivitas atau semua amanah-amanah dari pimpinan ya, akhirnya kamu bisa mendapatkan bonus ataupun yang lainnya ya. Yang pastinya kamu bertanggung jawab atas pekerjaan yang kamu kerjakan dan akhirnya hasilnya bisa kamu nikmati ya. Oke, kita ke file kedua. Di file kedua ada Five of Wands, di mana di sini ya. Oh ya, saya ambil 2 kartu dulu ya. Ada mungkin bantuan ya. Bantuan ataupun mungkin kalau dibilang kamu akan diberikan keberuntungan ya dari orang terdekat. Jadi kenapa saya bilang keberuntungan? Ini maksudnya gini, kalau memang seandainya kamu lagi butuh ya, ini kan kita bicara tema kita keberuntungan ya. Keberuntungan itu berarti kan pada saat tidak disangka-sangka gitu kan. Mungkin kamu lagi butuh uang, bisa dapat ya. Contohnya mungkin kamu dapat warisan, ataupun mungkin sahabatmu tiba-tiba traktir kamu, ataupun mungkin kondisinya bantu kamu ya tanpa kamu minta, ataupun mungkin kondisinya pada saat kamu ada butuh tenaga, mereka datang. Ini ada orang, entah sahabat, entah keluarga, ataupun siapapun yang akan memberikan sukarela, baik tenaga, waktu, dan uang. Jadi kamu bisa menyesuaikan ya. Ada beberapa yang mungkin memberikan kamu uang ya, walaupun mungkin kondisinya kamu tidak minta ya, dan tenaga. Dan saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin memberikan kamu pekerjaan. Jadi contohnya kamu lagi butuh pekerjaan, ternyata nggak ada proyek ya, ternyata mau nggak kerjakan proyek yang saya punya, soalnya saya waktunya mepet sekali, kamu bisa bantu saya tidak? Nah ini ya, jadi ada beberapa yang mungkin kamu merasa bahwa udah kayaknya udah akhir tahun nih, udah kayaknya nggak ada peluang nih, ya sudah pasrah, tiba-tiba diajak, ditawarkan gitu ya. Jadi keberuntungan tak terduga nih yang memang saya lihat di sini dari orang-orang yang terdekat ya. Mungkin sahabat, keluarga, ataupun mungkin pasangan tiba-tiba memberikan bonus akhir tahun yang sangat luar biasa untukmu, untuk kebutuhan keluarga, ataupun mungkin kondisinya ada hajatan yang mana dia akan membawamu ke jenjang yang lebih serius. Tetapi ini konsekuensinya di sini ya, dia harus kerja dulu gitu ya. Jadi untuk bisa mendapatkan itu ada timbal balik dari dirimu.
yang mana kamu harus kerja dulu baru bisa mendapatkan hasilnya gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya mereka membantumu karena mereka punya hutang budi padamu. Nah ini contohnya kan tadi saya bilang kamu nggak minta tiba-tiba mereka datang ya, berarti mungkin contohnya kamu lagi dalam ada acara perayaan atau dalam musibah ya. Tetapi mereka mengingat kebaikan-kebaikan kamu di masa lalu sehingga mereka bantu entah sandang pangan ya ataupun papan. Papan ini kan artinya mungkin kebutuhan mewah ya, mungkin kamu dapat rezeki bonus ataupun tiba-tiba dikasih reward dari pimpinan karena hasil kerja kamu ya, mungkin kendaraan ataupun apapun ya, ataupun mungkin yang tadi saya bilang warisan dari keluarga. Nah ini ya, jadi siap-siaplah mau jadi seperti gitu ya. Maaf anak saya berisik ya. Siap-siaplah untuk bisa menerima. Ini ibaratkan sudah ada ya. Jadi keberuntungan-keberuntungan yang saya bacakan ini sudah ada. Tinggal kamu mau gapai tidak. Nah itu ya, macam contoh tadi keuangan. Kalau di sini lebih ke mereka yang akan memberikan bantuan kepadamu, ya. Jadi dalam tanda kutip kalau yang pertama ini rezekimu paten. Kalau seandainya kamu memilih pel pertama ya. Kalau kedua kamu akan mendapatkan rezeki dari orang lain. Jadi rezekimu dititipkan di orang lain itu ya. Jadi kamu jangan takut, sumber rezeki dari semesta itu banyak. Bukan hanya dari kamu yang harus saya harus berusaha supaya saya bisa mendapatkan. No. Kita tidak tahu jalan lain. Ternyata titipan kita punya rezeki dititipkan ke si A, si B, si C yang mana dia datang mengantarkan untuk kita. Jadi kita santai-santai aja tiba-tiba langsung rezekinya datang. Nah ini ya. Jadi kalian jangan terlalu berpikir wah saya belum punya rezeki. Ya mungkin belum saatnya. Jadi jangan berpikir negatif terhadap rencana semesta. Oke, kita ke file ketiga. Di sini ada di sini ada Princess of Wands. Kita ambil lagi yang kedua ya. Oke, di sini ada Temperance dan ada The Empress ya. Jadi rezeki tak terduga saya lihat di sini ya, keberuntungan lainnya saya lihat di sini ada orang di masa lalu ataupun mungkin orang yang jauh di sana akan datang. Wah, dia akan mendatangkan kebahagiaan untukmu ya. Ini contoh ya, kalau kamu sekarang kondisinya lagi LDR, mungkin dia pulang menemuimu dan mungkin dia melamarmu. Ini contoh ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Ataupun mungkin juga pasanganmu yang gak balik-balik, mungkin dia selingkuh ya, akhirnya dia sadar akan kesalahannya dan akhirnya balik kepada kamu ya. Ataupun mungkin kalau kamu di posisi selingkuh berarti dia mau melepaskanmu ya, dari jeratan tersiksa. Jeratan tersiksa tuh gimana ya? Jeratan ketidakpastian. Akhirnya kamu kan tersiksa kan. Nah ini, jadi kalau seandainya kamu di kondisi yang sebagai korban triparty, dia akan datang untuk meminta maaf kepadamu. Tetapi kalau kamu dalam kondisi triparty ya, berarti mau tidak mau kamu akan bebas dari kehidupan yang tak pasti ya. Jadi ada kebebasan di sini, bisa mengatur langkah ke depan, maju lebih bijaksana, lebih santai, lebih nyaman. Dan saya lihat di sini keberuntungan di mana akan mendapatkan pasangan ya. Macam contoh kalau kamu jomblo berarti mungkin kamu tidak jomblo lagi. Berarti kan itu rezeki ya. Kita bicara keberuntungan, dan keberuntungan ini dalam tanda kutip mungkin orang itu sudah lama kamu cari gitu, ataupun mungkin kondisinya yang kamu naksir udah lama. Nah itu bisa ya, karena seakan-akan kayak macam wah saya sudah naksir lama tapi kayaknya nggak bisa deh, kan dia terlalu di atas, saya nih bisa apa gitu. Jadi seakan-akan nggak mungkin tapi ternyata mungkin ya, dia membalas cintamu. Dan bahkan mungkin kondisinya yang tadi saya bilang mungkin masih ada keraguan ya, tetapi akhirnya dia menguatkan tekad niat dia untuk datang melamarmu, untuk menghalalkanmu ya. Jadi ini lebih ke cinta kasih, penantian. Dan kalau seandainya kamu sebagai seorang orang tua ya, mungkin anakmu atau mungkin kamu ya yang menjenguk orang tua, ataupun pasanganmu yang mana mungkin kamu kemarin nggak bisa diizinkan cuti, tiba-tiba cuti deh, dapat cuti, kita pulang kampung. Nah itu ya. Ataupun mungkin kondisinya mungkin kemarin kamu lihat wah tiketnya mahal sekali, terus tiba-tiba ada promo, yuk kita pergi ya, yang mana tidak diniatkan pulang karena mungkin ada kendala, tetapi ternyata semesta merestui untuk kamu bisa
pulang gitu ya, ataupun mungkin kalau kondisinya kamu menanti berarti ada orang yang datang kepadamu, entah pasangan, entah keluarga ataupun siapapun. Kalau di sini lebih kedatangan, ke penantian, yang mana ada kepenantian yang kamu mau menanti seseorang itu akhirnya dia datang ya, atau dia pulang seperti gitu ya. Wah, bagus ya. Jadi selalu berpikir positif ya. Jangan terlalu ngoyo-ngoyo. Kalau memang dia bukan jodoh ya sudah, biarin aja ya. Semakin kita ngejar semakin jauh loh ya. Jadi hidup itu perlu dinikmati untuk diri sendiri dulu. Karena kalau dirimu tidak nyaman, jangan harap keberuntungan itu akan datang pada dirimu. Kenapa? Doamu di hatimu itu lagi tidak nyaman. Jadi kamu di vibrasi bawah. Kamu menarik apa? Menarik doa jelek. Makanya saya bilang kalau kita bicara doa itu ya, bukan asal doa aja, tapi rasa kamu terhadap doa itu, ucapan kamu terhadap Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan itu gimana. Karena kalau tidak penuh dengan rasa ya, ataupun mungkin kalau dibilang manipulatif, Tuhan itu tahu gitu, semesta tahu kamu itu belum butuh, karena kamu itu penuh dengan drama. Tetapi kalau penuh dengan rasa, penuh dengan ya ikhlas ya udah, semesta mau apa, dia tahu kita yang tulus itu bagaimana, dipercepat doa kita. Makanya banyak orang yang terlalu banyak meminta tapi malah, atau rajin beribadah ya, karena caranya salah, doanya belum terjawab. Nah itu saya sudah rasakan juga dulu. Cara doa saya dulu dengan cara doa saya yang sekarang itu beda. Karena kalau kita berdoa terlalu forsir dan terlalu melekat, harus begini, itu nggak akan mungkin terjadi. Bahkan lama, mungkin terjadi tapi lama. Ya, kita kan nggak tahu semesta maunya apa ya. Kadang dia kasih karena yang terbaik. Tapi kalau dia tidak kasih berarti itu bukan terbaik. Karena rencana Tuhan, rencana semesta adalah yang terbaik untuk dirimu. Jadi ikutlah yang mereka inginkan. Ya, bukan cara dirimu. Mungkin di mata manusia itu yang terbaik, tapi ingat ada yang lebih baik. Ya, karena kita tidak tahu hati manusia. Manusia itu kadang-kadang hari ini baik, besoknya busuk. Semesta tahu itu. Jadi harus bisa lebih menyenangkan diri, membahagiakan diri, supaya doa-doa kamu itu bisa terjawab, supaya cepat terjawab. Seperti gitu. Kita ke file keempat. File keempat ada di sini 5 child case. Oke, saya ambil 2 kartu lagi untuk Oke, wow. Di sini saya lihat ya, ada yang hilang tetapi akan digantikan lagi. Wah, di sini mungkin ada yang curang nih ya. Keberuntungan artinya mungkin ya kamu pernah ditipu ya, akhirnya kamu berusaha keras lagi dan akhirnya kamu ikhlaskan itu terjadi, berserah dan akhirnya itu balik. Contoh, pernah ada orang yang menipumu ya, tentang duit, habis itu kamu kayak nagih, dia nggak gubris ya, atau bahkan larikan diri ya, kamu ikhlas aja. Ujung-ujungnya kamu kerja, ujung-ujungnya uang itu, contoh ya, kamu pinjamkan 20 juta, Tuhan kembalikan 20 juta itu dari cara tak terduga, dari sumber-sumber tak terduga. Ini lebih ke apa yang hilang akan dikembalikan. Ada juga pasangan, entah pasangan dalam tanda kutip pernah mengkhianatimu, dia kembali, ataupun mungkin kondisinya kamu melepaskan orang yang di masa lalu dan akhirnya bisa mendapatkan penggantinya yang lebih baik. Ya, ini lebih ke penggantian. Jadi keberuntungan di mana semesta memberikan kembali yang terbaik. Ya, bukan berarti dengan orang, kalau seandainya orang lama ya, kalau seandainya orang lama berarti dia punya akhlak yang baru gitu, sifat karakter yang baru, bukan orang seperti orang lama yang dulu. Tetapi ini lebih ke orang pengganti, macam contoh yang hilang menjadi ada penggantinya gitu. Jadi menggantikan yang hilang itu ya. Jadi kalau mau dibilang keberuntungan, kamu bisa mendapatkan cinta sejati, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mungkin pekerjaan, kamu nggak mempunyai pekerjaan sekarang, akan digantikan, dan apapun yang rusak kembali lagi ya. Jadi mungkin kehidupanmu rusak, orang pernah menipumu atau mungkin mencemoohmu, kamu bisa buktikan bahwa apa yang mereka ucapkan itu salah terhadapmu. Kamu bisa buktikan ya, entah mereka bicara ini itu ya, kamu gak gubris dan akhirnya kamu pun bisa up.
lebih ke nama baik dan hati, ya, kepuasan, cinta kasih dalam jiwa. Wah, ini keren ya. Jadi Tuhan akan, keberuntungan yang semesta akan kasih kepadamu adalah keberuntungan di mana keberuntunganmu dulu pernah direnggut orang, ataupun entah harta entah hatimu dipermainkan, diambil, ya, dimanfaatkan, itu akan kembali lagi, tapi bukan dari mereka, ya. Kalaupun dari mereka, ya orang baru gitu. Macam contoh, kalau seandainya kamu punya hutang, ada juga mungkin yang membayar, ya, walaupun mungkin kamu sudah pasrah tapi dia membayar. Ataupun juga ya digantikan dari orang lain. Kamu kerja akhirnya dapat bonus, tunjangan, ujung-ujungnya uang kamu malah sudah bertambah lebih. Ataupun kalau dibilang kamu sudah bercerai ataupun putus, ya akhirnya orang baru datang untuk menawarkan cinta tanpa syarat untukmu, cinta sejati yang dimana kamu merasa bahwa kayaknya udah cinta nggak ada nih, ya. Akhirnya dia datang untuk bisa membuktikan bahwa cinta sejati itu ada. Ya, ataupun mungkin kondisinya kalau orang lama pun, ya, berarti dia datang minta maaf kepadamu dan akhirnya berubah, karakternya berubah, tidak seperti yang dulu menyakitimu, ya. Dan saya lihat di sini ada beberapa juga yang tapi lebih ke signifikan orang baru, ya. Dan pekerjaan lebih berani, kamu lebih pede, lebih tangguh dalam hal apapun, ya. Karena saya lihat di sini banyak circle toksik dalam pergaulan kamu, dalam sistem kompetisi dan macam-macam sikut menyikut, tetapi kamu sekarang sudah tahu cara mainnya, cara pola mainnya, dan akhirnya kamu bisa belajar dari pengalaman kamu yang mana dulu pernah kamu dilempar, pernah disiku, di ini, di itu, ya. Sekarang kamu lebih berhati-hati karena kamu sudah tahu karakter-karakter orang jahat di sekelilingmu. Jadi mereka juga kalau dibilang ya segan juga sama kamu, ya. Jadi kalau dibilang keberuntungan ini adalah yang hilang digantikan, ya. Jadi jangan pernah merasa, wah kenapa hidup saya begini, saya orang baik Tuhan, tapi kenapa kau berikan saya kehidupan begitu pahit. Karena itu ada pelajaran, untuk apa? Mentalmu. Semesta itu kadang-kadang itu kita nggak bisa baca, ya. Dia kasih jatuh kita dulu, dia hancurkan kita dulu untuk apa? Kita menjadi kokoh baru gitu. Macam kalau kita punya rumah sudah nggak layak pakai, mau dibikin baru, model baru, ya harus dihancurkan dulu. Kenapa? Karena semesta macam contoh, kamu punya rumah lantai 1, ya. Fondasinya nggak kuat, tiba-tiba semesta mau kamu diberikan rezeki banyak, melimpah nih, ya. Rumah dengan lantai 2 atau lantai 3. Ya nggak mungkin dengan fondasi rumah reot begitu. Pasti harus dibongkar, bikin fondasi ulang supaya bisa sampai kuat untuk bisa menopang rumah 3 lantai itu. Itu logikanya seperti gitu. Jadi semesta itu hancurkan kamu untuk kamu bisa up, mentalmu untuk bangkit, untuk bisa lebih maju, lebih kuat entah dalam hal apapun, terutama mungkin percintaan, ya, supaya kamu jangan terlalu bucin dan akhirnya dibodoh-bodohi, malah dimanfaatkan, ya. Ataupun dalam segi keuangan, jangan kamu hanya dimanfaatkan, enaknya saja mereka datang, pada saat susahnya mereka pergi. Nah ini, jadi kamu juga bisa tahu mana orang baik, betul-betul baik, tulus, dan mana orang yang hanya sekedar pura-pura dan modus. Nah ini, jadi dari situ pembelajaran itu selalu ada. Jadi jangan berpikir negatif terhadap rencana semesta, karena ingat, rencana semesta yang terbaik untukmu, bukan rancanganmu yang terbaik, tapi rancangan Tuhan, ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini ada Ten of Wands, di mana kita ambil lagi 2 kartunya. Keberuntungan apa? Wah, saya lihat di sini hasil usaha, ya. Wah, kamu ke depan ini akan banyak kerjaan, ya. Kamu juga akan lebih bijaksana, kamu orangnya juga tenang, hampir mirip-mirip dengan pile pertama, ya. Kalau pile pertama di sini uangnya udah ada. Kalau di sini barteran, ya. Jadi macam contoh, kamu punya kamu usahanya up, ya. Kamu macam jual barang-barang itu nggak kalah saing gitu loh. Kayak gimana? Bukan nggak kalah saing, tapi maksudnya macam contoh, kalau kita ini kan buah nih, mereka lagi panen, ya, berlimpah buahnya gitu. Jadi betul-betul 2 kali lipat hasil panen, dan akhirnya uangnya ada, rezekinya berlipat, ya. Terus saya lihat juga di sini kamu lebih bijaksana dan lebih tenang. Pembawaannya kamu lebih tenang, lebih bijaksana, dan untuk
keuangan atau hasil yang kamu dapatkan itu berlipat ganda. Contoh ya, kamu sudah dapat karena akhir tahun ya, mungkin proyek kamu lumayan up, kamu dapat tunjangan, tiba-tiba dapat bonus. Yang mana mungkin kamu bonus itu kayaknya udah nggak ada nih, sudah nggak usah pakai bonus-bonusan. Tapi ujung-ujungnya dapat bonus, dapat tunjangan juga. Wah, keren ya. Ataupun mungkin kalau dibilang ujung-ujungnya dapat THR lagi, ya, yang mana double 2 kali THR kamu ya, karena mungkin kemarin sudah dapat di Lebaran, untuk Natalan atau mungkin tahun baru kamu dapat THR lagi, tambahan bonus. Nah ini jadi ada berlipat keberuntungan, terutama dalam hal entah pekerjaan entah duit ya. Tapi kalau saya lihat di sini pekerjaan, yang mana nanti kan otomatis kan duit, tetapi lebih ke pekerjaan, dimana kalau macam contoh akhir tahun mungkin ada banyak pekerjaan, akhirnya kan otomatis bisa dapat duit. Nah ini pekerjaan kamu berlipat ya, macam contoh tidak terduga ya, atau mungkin juga kamu tiba-tiba dapat proyek ini proyek itu ya, ataupun mungkin kalau dibilang kamu udah nggak apa ya, kalau dibilang sudah close gitu ya, tapi ternyata masih ada orderan. Nah ini kalau di bidang bisnis ya, wah ternyata di tahun baru banyak orderan ya, harus kita lembur ya, otomatis kan berdampak juga pada penghasilan secara tidak langsung, tetapi ini lebih ke pekerjaan ya, berlimpah, yang mana mungkin kondisinya kamu target kamu punya pekerjaan ini, satu pekerjaan ya, kamu target satu pekerjaan selama 1 bulan ya, mungkin proyek apa gitu. Ini kalau kita bicara proyek ya, tiba-tiba malah 2 atau 3 proyek kamu bisa kerjakan, dapat proyek dan kamu kerjakan dalam 1 bulan. Nah ini contoh, karena mungkin akhir tahun jadi cepat. Wah, sampai kamu juga kelabakan di sini ya, tapi yang tadi saya bilang, kamu tetap bijaksana, tidak gegabah, kamu profesional dalam mengerjakan, bukan hanya asal kerja, no ya, tapi lebih ke profesional. Jadi baguslah cara kerja kamu sehingga orang mencarimu, seperti gitu. Oke, yang terakhir ya, keberuntungan apa ya untuk pile ke-6. Oke, di sini ada King of Pentacles. Kita lihat lagi yang 2 kartunya. Oke, di sini ada Queen of Pentacles dan juga ada Eight of Wands ya. Keberuntungan saya lihat di sini, mungkin kamu akan naik jabatan. Wah, ada kabar gembira naik jabatan ya. Otomatis kan bertambah duit karena tambah tanggung jawab ya. Wah ini bagus ya, jadi mungkin contohnya ada kabar, ataupun mungkin kondisinya kamu belum mempunyai pekerjaan, kamu akan mendapatkan kabar bahwa kamu diterima di pekerjaan yang selama ini kamu sukai. Ataupun mungkin kondisinya yang tadi saya bilang, kamu naik jabatan ya, berarti kan otomatis tanggung jawab naik, duitnya pun nampak tuh ya. Ataupun mungkin kondisinya apalagi ya, keberuntungan lainnya, ya seperti gitu aja sih kalau dilihat di sini ya, pokoknya kenaikan jabatan ya. Terus ada kabar bahagia. Kabar bahagia ini berarti ya lebih ke ya kemenangan gitu ya. Contohnya macam contoh kalau kamu tender terus tiba-tiba diumumkan gitu, ternyata kamu menang tender untuk pekerjaan itu, akhirnya uangnya pun nampak ya. Pokoknya intinya kabar gembira. Ataupun mungkin kondisinya apa ya, kamu sudah dengar bisik-bisik, saya akan ditempatkan di sini sebagai kepala ini. Ternyata isu itu bukan hanya sekedar isu, tetapi itu memang wacana dari pimpinan yang mana ya ternyata betul. Nah gitu ya, mungkin dulu masih kabar burung yang mungkin kamu kayaknya enggak deh, tapi ternyata kabar itu benar. Nah ini ya, jadi mungkin kamu akan menerima posisi-posisi tertentu, ataupun mungkin kamu akan ditempatkan di posisi-posisi yang bagus dan di kantor yang terbaik, kantor yang bagus juga ya. Ataupun mungkin kondisinya juga saya lihat di sini kamu akan diberikan lebih tanggung jawab, walaupun mungkin kondisinya kamu tidak naik jabatan, tapi tanggung jawab kamu up ya, bertambah dari pimpinan. Berarti ada kepercayaan lebih dari pimpinan terhadap dirimu, sehingga akhirnya ya mungkin kamu bisa mendapatkan double job dan berpengaruh juga pada penghasilan kamu.
Seperti gitu untuk pile ke-6. Jadi untuk keberuntungan ada kenaikan jabatan, kenaikan pangkat ya, ataupun kabar gembira yang mana kamu memenangkan suatu kompetisi. Seperti gitu. Oke, itu yang saya lihat ya dari ke-6 pile ya, di mana keberuntungan yang akan terjadi padamu di hari esok. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan lebih baik lagi. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.